kawan-kawan bisa memilih ya mana yang kira-kira bisa memberikan cuan maksimal bagi kawan-kawan. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Hari ini perdagangan tanggal 1 Februari ya 2021. Alhamdulillah IHSG kembali ke atas MA5-nya ya. Ini MA5-nya di harga 6.031 dan hari ini close di harga 6.067. Nah, kemarin saya sempat memberikan informasi kepada kawan-kawan dari keluarga Oke Saham. Kalau kita membuat skenario ya, apabila IHSG kembali untuk uptrend ataupun IHSG kembali downtrend ya. Nah, inilah skenario yang saya buat kawan-kawan. Nah, ini ada di grup diskusi saya sempat memberikan informasi tadi malam. Ini adalah skenario IHSG kalau seandainya dia kembali uptrend ya. Nah, kembali bullish, dia akan naik dari pantulan dari Fibonacci di 0,6-nya mantul ke harga di kisaran 6.000-an. Mungkin bakal koreksi sesaat, lalu bakal mantul kembali ke harga 6.400-an ya. Kenapa di sini saya berikan ilustrasi kalau IHSG juga bakal koreksi? Ini adalah koreksi sehat ya. Apabila IHSG mantul dari hari ini dan terus mantul sampai ini malah bahaya ya. Nanti bakal kembali koreksinya juga cukup dalam seperti ini. Tapi kalau seandainya dia sempat koreksi dulu lalu dia kembali naik, ini bahkan malah bisa diomongin adalah koreksi yang sangat bagus untuk kembali untuk uptrend ya. Nah, saya masih memiliki optimisme untuk IHSG bisa maju untuk ke harga 6.800 ya. Dan ini harga tertingginya di harga 6.400-an. Nah, di sini juga saya memberikan ilustrasi kalau seandainya IHSG bearish. Nah, ini bearish ya, kalau seandainya kemarin kan perdagangan hari Jumat dia menyentuh Fibonacci-nya terus mantul kembali. Nah, kalau seandainya dia ilustrasinya dia bearish kembali hari ini, dia bakal turun dulu, mantul kembali lalu turun kembali. Tapi alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya prediksi kemarin, IHSG itu tidak bakal kembali ya seperti kita di Januari awal tahun 2020 ya. Kenapa? Ketika IHSG di tahun 2020 kita terkena dari wabah COVID ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup, banyak sekali karyawan-karyawan yang kena PHK dan juga perekonomian kembali turun ya. Tapi alhamdulillah kalau sekarang kan adalah waktunya dari pemulihan dari perekonomian ya. Jadi memang kalau seandainya penurunan dari IHSG ini memang sesuai dengan prediksi saya, itu adalah sebenarnya adalah siklus tahunan untuk taking profit ya. Karena kebetulan dari bulan November sampai ke Januari ini IHSG cukup luar biasa naik ya. Nah, jadi memang ini adalah taking profit normal dan ditambah juga memang banyak sekali berita-berita yang terkait tentang margin dan lain-lain ya. Alhamdulillah IHSG kembali moncer di hari ini. Nah, kita tengok ya hari ini IHSG ketika kemarin turun di harga di Fibonacci-nya di sini. Nah, ini kembali naik sekarang di atas MA5. Nah, harapannya bisa terus kembali ke harga 6.500-an ya untuk IHSG. Nah, kita cek saham-saham yang sangat berpotensi dan juga memang kawan-kawan banyak nyangkut di atas nih. Dari yang pertama adalah Antam. Semalam saya membuat ilustrasi ya, kalau seandainya Antam terus turun, nah ini kan adalah double top ya di atas ya, dan ini adalah lantainya. Kalau dia kembali turun, nanti dari kami keluarga Oke Saham ini saya rekomendasikan untuk kita bakal serok di harga 1680 sampai 1595 ya. Ini kita serok di area sini. Tapi alhamdulillah hari ini Antam kembali ke jalurnya dan dia bisa berada di atas. Ini adalah resistennya ya di 2530 dan hari ini ditutup di harga 2600. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang punya Antam ini bisa menjadikan acuan kalau selama Antam masih berada di 2530, ini bisa kembali ke harga 3300 ya. Jadi 2530 ini akan menjadi support kuatnya ya. Nah, jadi selama berada di 2530, semoga dia bakal kembali lagi ke 3380. Kita cek juga harga dari nikel ya.
harga nikel ini kemarin sudah diprediksi dia kemarin sempat turun bersama dengan harga Antam juga ya, dan menyentuh support. Nah ini supportnya ya, garis biru ini support. Nah kalau seandainya hari ini nikel turun kembali ya, kemungkinan Antam bakal turun ya, dan kita bakal serok di harga 1500-an ya. Tapi alhamdulillah Antam hari ini kembali naik, dan nikelnya juga cukup bagus ya, hari ini cukup naik di atas MA5-nya juga di sini. Jadi sehingga Antam, Teams, Info juga semuanya sangat moncer di hari ini ya. Terus kita bakal cek juga yang banyak sekali nanya ke saya adalah BRIS. Nah BRIS, BRI Syariah hari ini mengalami koreksi, mengalami kenaikan yang cukup bagus ya. Nah ini adalah skenario saya kalau seandainya BRIS turun terus, nah kita bakal serok di supportnya di harga 2140. Tapi alhamdulillah belum nyampe di sini, BRIS kembali naik. Dan sekarang BRIS berada di atas dari MA5-nya ya, karena MA5-nya ada di harga 2738 dan BRIS close di harga 2800. Ini sangat-sangat menarik ya. Ini sempat dia ingin menguji resist di 2970 di sini ya, tapi tidak kuat dan turun kembali. Nah, kalau seandainya kawan-kawan mau masuk, ini memang sudah bisa spekulasi baik karena dia memang sudah berada di atas MA5 dan juga, tapi kalau saya sih nanti bakal tunggu dia di harga 2970-an ya, sampai 3000, dengan potensi dia bakal kembali ke 3800 ya. Nah ini ya potensinya ya, kalau bisa dia naik lagi ke supportnya di 2970, potensinya dia bakal kembali ke harga 3800. Terus ada lagi yang sering bertanya kepada saya adalah agro. Nah agro ini cukup dalam ya penurunannya ya. Nah kita cek di sini adalah Fibonacci-nya ada di 0,236 ya di sini ya. Kita sempat mau serok di bawah harga bawah sini, tapi alhamdulillah agro sudah mulai kembali naik ya di sini. Tapi kalau saya sih masih belum mau melirik agro karena dia masih di bawah MA5-nya ya di sini ya. Mungkin saya bakal tunggu dia nanti kalau seandainya dia terus naik di harga 1000 di kisaran Fibonacci 0,5-nya ya, dia 1000 ini. Kalau seandainya dia sudah bisa berada di harga 1000, kemungkinan kan tren dari down-nya ini sudah patah dan dia akan kembali ke arah yang positif ya, untuk kembali ke 1600-an. Jadi tidak ada kata terlambat ya, walaupun kita beli di harga 1000. Dan di harganya sekarang penutupan masih di bawah MA5 ya. Ini harga MA5-nya di 893 dan agro sekarang masih tutup di harga 865. Jadi masih di bawah ya. Jadi masih bisa spekulasi ya buat kawan-kawan, nanti kalau dia sudah berada di 1000 bisa tambah muatan kalau kawan-kawan yang punya harga di atas, atau kalau seandainya kawan-kawan yang belum punya itu bisa tunggu kalau dia bisa naik di atas MA5, atau bisa tunggu juga di harga 1000 ya. Nah di sini agro. Terus ada juga yang nanya ke saya adalah BBKP. Nah BBKP hari ini kita juga sempat scalpingan ya di BBKP ya. Alhamdulillah dapat 3%-an dari BBKP. Nah ini dia sempat menguji ini, kita juga bakal tengok dia kalau seandainya dia turun di harga 400-an ya di bawah sini, tapi alhamdulillah hari ini dia kembali naik. Kalau saya nanti bakal tunggu dia nanti di kisaran BBKP kalau dia sudah mulai konfirmasi di harga 560-an ya di sini ya, di Fibonacci 0,5 dengan potensi dia bakal ke 800-an. Jadi kalau saya masih masih wait and see ya untuk BBKP, masih tengok, mungkin untuk scalpingan aja masih oke. Nah kita tunggu di harga 550 ya, kalau seandainya kawan-kawan punya harga di atas bisa upgrade nanti kalau seandainya dia sudah menembus di 560-an. Lalu apalagi yang menarik, Waskita. Nah Waskita sempat kemarin ada yang nanya ke saya, ini adalah supportnya di harga 1370-an ya, dan alhamdulillah hari ini mantul juga dari harga 1370-an dan dia kembali ke harga sekarang di atas MA5 ya. Nah ini close di harga 1500 dan MA5-nya 1510. Wah ini dikit lagi ya untuk menyentuh MA5. Jadi bisa tunggu ya yang kawan-kawan yang punya harga di atas, nanti ketika dia sudah mulai berada di atas MA5-nya sudah bisa konfirmasi untuk masuk di atas MA5-nya. Kemarin saya sempat spekulasi kalau seandainya dia bisa turun di bawah sini, saya bakal tunggu dia nanti di kisaran 1000 ya, tapi alhamdulillah Waskita ini kembali naik. Nah semoga dia bisa kembali ke harga 2000-an ya.
untuk kuas kita. Lalu ada juga yang bertanya ke saya terkait PTBA. Nah, PTBA juga kemarin sempat membuat double top ya di sini ya. Ini kalau versi saya ya, kalau salah ya mohon maaf. Dan di sini ada supportnya di harga 2680. Nah, jadi kawan-kawan yang punya PTBA di atas atau yang belum punya PTBA mungkin bisa diperhitungkan kalau seandainya dia bisa close di harga 2680 ini ya, untuk bisa konfirmasi ke harga 3100. Tapi kalau seandainya dia turun terus, kita serok di harga 2180 ya, atau 2200-an untuk PTBA. Nah, sudah beberapa saham yang kita review untuk di watchlist ke depannya. Dan ini adalah beberapa saham pilihan kita yang kita beli untuk buy on weakness ya. Semoga kawan-kawan sudah mulai akumulasi di sini ya. Yang pertama adalah GJTL. Nah, GJTL saya sempat berbicara ya, kalau seandainya Lo Keng Hong itu punya harga di kisaran 650 sampai 680 ya. Jadi dari grup keluarga Oke Saham hari ini kemarin sudah mulai serok di harga 670-an ya, dan dapat ya alhamdulillah 670, 675 sampai 680. Alhamdulillah sehari ini bisa tembus sampai harganya 765. Jadi sudah bisa cuan lebih dari 10% ya, ada yang sudah mulai nyerok di bawah untuk buy on weakness. Dengan target dia masih di kisaran 1000 ya target kita ya. Atau mau tahan lagi, Lo Keng Hong aja bisa tahan. Bisa sampai 100-200% mungkin nanti. Jadi bisa kita tengok nanti untuk GJTL. Jadi kalau kawan-kawan yang mengikuti arahan dari Oke Saham membeli GJTL di harga bawah-bawah sini, itu sudah cuan luar biasa ya, alhamdulillah. Dan di sini juga stokastiknya sudah mulai golden cross ya, jadi kemungkinan dia bakal konfirmasi untuk terus rally ke harga 1000, dengan di sini juga close-nya juga sudah di atas MA5 ya. MA5-nya ada di harga 745 dan dia ditutup di harga 765. Saham pilihan kita selanjutnya adalah Elsa. Nah, Elsa kemarin yang sudah ikut arahan saya beli di kisaran harga 360 sampai 330 ya. Nah, ini sudah banyak yang sudah mulai ikut untuk Elsa. Alhamdulillah juga sudah mulai penuh ya muatan ya, ini sudah mulai naik. Dan hari ini dia juga bisa close di atas MA5 ya. Nah, ini MA5-nya di 368 dan Elsa hari ini sempat ditutup di harga 372. Jadi tinggal ngitung cuan ya nanti ya buat Elsa. Target kita di kisaran 450 sampai 500 ini ya untuk Elsa. Selanjutnya rekomendasi kita adalah TOWR. Nah, kemarin sudah sempat kita jelaskan ya, Tower ini selama dia masih berada di 921 ini masih aman dengan potensi di harga sampai 1100 di sini ya, di atas ya. Jadi kalau sama dia masih di bawah sini, dan alhamdulillah hari ini juga dia bisa close di atas MA5 ya. Jadi bisa konfirmasi untuk masuk dan akan terus kembali ke harga 1100. Jadi kawan-kawan yang mulai akum dari bawah sini ya udah cukup cuan ya, nanti bisa kita tinggal tunggu untuk Tower ke depannya. Dan satu lagi saham yang menarik bagi saya untuk disimpan itu adalah BES. Nah, kenapa BES menarik bagi saya? Karena dia memang mantul dari Fibonacci di 0,38 ya di sini ya. Dia sudah mantul dari bawah dan hari ini ditutup di atas MA5. MA5-nya di harga 149 dan dia sini ditutup di harga 153. Jadi dia sudah berada di Fibonacci 0,5-nya ini udah di close di atas ini. Target kita dia bisa ke 180 sampai 200. Jadi memang cukup banyak ya saham-saham yang bagus yang bisa kita koleksi. Tapi saham-saham pilihan kita yang pertama adalah GJTL, kedua Elsa, ketiga Tower, keempat adalah BES. Jadi kawan-kawan bisa memilih ya mana yang kira-kira bisa memberikan cuan maksimal bagi kawan-kawan. Nah, hari ini buat dari keluarga Oke Saham, alhamdulillah ya sudah mulai banyak yang cuan, sudah mulai bisa analisa ya kawan-kawan ya. Ini saya berbagi sedikit tentang buku ya, buku e-book dari Bandar Molo. Nah, tadi pagi saya sempat menginfokan juga bahwa Dow Jones Index Future ini sempat merah ya, jadi sempat wanti-wanti. Alhamdulillah memang pas pembukaan IHSG kita merah dulu. Nah, di sini saya sudah memberikan instruksi di jam 7. Kalau memang masih di bawah merah, biasanya saham-saham gorengan yang manggung ya. Jadi kita bisa ambil MLPL
film dan MPPA. Bisa dijadikan watchlist ya. Alhamdulillah film dan MPPA ini cuan besar ya. Jadi luber-luber ya yang ngambil film dan MPPA. Ini MLPL masih stay di harga pembelian. Jadi ya sudah, kita close tadi, kita buang dulu untuk buy close selanjutnya. Nah, hari ini juga banyak ya yang sudah mulai cuan. Nah, ini adalah grup kita dari keluarga Oke Saham. Nah, ini saya sempat menginfokan Asia hijau, walaupun di Dow Jones Future masih merah, tapi memang sudah membaik dari yang tadi pagi. Nah, hari ini tanggal 1 Februari adalah data inflasi, ini sudah saya infokan di grup. Terus nanti tanggal 5 ada pertumbuhan GDP, dan juga hari ini juga ada IPO dari Bank Net Indonesia Syariah dan UFO di PT Damai Sejahtera ya. Dan hari ini juga kita banyak ya nih, MLS semoga naik menu screening kita ini jam 9 ya, alhamdulillah naiknya luar biasa. Tengok juga apalagi yang kita bisa dapat banyak hari ini. Antam potensi kalau terus turun, nah kita beli di 2090 ya. Nah, saya jual di 2160, hanya dapat 2 atau 3% tadi. Tapi lumayan, tapi alhamdulillah kawan ada yang ngikuti juga di 2090 dan juga dia sampai hold sampai sekarang ya. Lebih dari 10% ini loh untuk Antam. Terus kita juga merekomendasikan GJTL ya, rekomendasi kita kemarin ya. Nah, ini bisa ditengok. Terus kita belajar average. Nah, ini adalah aplikasinya, kalkulator saham. Nah, energi kita bisa tengok nih, Lipo Karawaci LPK mulai kalau mau tes di 176. Dan alhamdulillah kita bisa jual di 1810 ya. Energi juga kita ngambil energi. Nah, di sini yang mau ikut 98 ya. Dijual 100 juga boleh, 101 alhamdulillah kita bisa kejual energi. Dan banyak lagi KF ya, KF PYV udah hijau, KF masa nggak mau naik sih, dan alhamdulillah kita juga dapat rezeki dari KF. Elsa ya kalau yang mau scalping, nah ini Elsa. Terus Lipo Karawaci ya, nah ini saya ngasih tahu kenapa saya masuk di Lipo Karawaci. Jadi ilmu buat kawan-kawan yang sudah yang belajar scalping. Nah, ini adalah berita dari Kras. Nah, saya sudah menginfokan di grup. BBKP juga kita dapat ya, alhamdulillah untuk scalpingan, dan masih banyak lagi di sini. Ini banyak nih ilmu nih di sini. Dan menu buy close kita hari ini adalah ESA ya. Kita tengok ESA mana tadi. Nah, ini adalah data dari inflasi. Dari sini ada rangkumannya. Dan masih banyak lagi yang ada di grup keluarga Oke Saham ya. Nah, TP santai kata saya untuk Elsa, santai aja, stop loss 139. Ini Elsa Antam Tins kalau mau hold boleh, tapi lihat kondisi komoditas dan lain-lain ya. BBKP scalping apa simpan Pak? Scalping kata saya. Masih banyak ya. Ini sekarang member kita sudah sebanyak 81 orang ya. Alhamdulillah yang terus ikut belajar di keluarga Oke Saham. Semoga bisa terus bertumbuh keluarga Oke Saham dan juga bisa mencetak trader-trader mandiri ke depannya. Alhamdulillah ya. Ini juga sudah mulai banyak yang sudah cuan. Nah, ini best Ibu Resti ya, juga perlahan tapi pasti alhamdulillah. Nah, ini mantul GJTL ya, sudah 9%, alhamdulillah. Nah, ini alhamdulillah dari grup kita, grup positif dari keluarga Oke Saham bisa membentuk suatu hal yang positif buat kawan-kawan. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bisa hubungi admin ya di 0812 71 98 9398. Kita tunggu ya di keluarga Oke Saham. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti kita bakal bales komen-komen kalian di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.